Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem ekspresi dengan kelompok 8, yakni Asna Mauliani Haya dengan NPM 1820600019 dan Mbak Bintang Dewi Pramudita dengan NPM 18206018. Materi pembahasan yang pertama, pengertian sistem ekspresi. Yang kedua, alat ekspresi pada manusia. Yang ketiga, gangguan pada sistem ekspresi. Yang keempat, sistem ekspresi pada hewan. Yang pertama, pengertian sistem ekspresi. Sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh karena dapat bersifat racun bagi tubuh. Sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran zat makanan. Sisa hasil metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh antara lain karbohidrat, urea, H2O, amonia, NH3, kelebihan vitamin, dan zat warna empedu. Sistem ekspresi berfungsi untuk membantu memelihara keseimbangan dalam tubuh makhluk hidup homeostatis. Sistem ekspresi selain dilakukan dengan mengeluarkan zat sisa metabolisme, juga dengan melakukan proses osmoregulasi. Osmoregulasi adalah pengaturan keseimbangan air dalam tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup perlu menyeimbangkan jumlah air yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Yang kedua, alat ekspresi pada manusia. Yang pertama, ginjal renal, berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Ginjal terbentuk di kanan dan kiri tulang pinggang pada rongga perut. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah dan penghasil urin. Zat-zat yang disaring dalam ginjal diantaranya adalah air, garam, amonia, dan urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengatur keseimbangan air untuk mempertahankan cairan ekstraseluler dengan mengeluarkan air dari dalam tubuh bila jumlahnya berlebihan. Hal ini merupakan fungsi ginjal dalam osmoregulasi. Ekspresi dari ginjal berupa air seni, urin. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit ginjal, korteks, sumsum ginjal, medula, dan rongga ginjal pelvis. Kulit ginjal, korteks. Di dalam kulit ginjal terdapat jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Nefron terdiri dari 2 komponen utama, yaitu badan malpik dan tubulus salular. Badan malpik tersusun atas kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh-pembuluh darah kapiler yang terbentuk gumpalan-gumpalan. Glomerulus dibungkus oleh kapsul Bowman yang berbentuk seperti mangkuk atau piala. Sumsum ginjal, medula. Sumsum ginjal terdiri dari pembuluh atau saluran berliku-liku disebut tubulus contractus. Tubulus ini bermuara pada rongga ginjal. Rongga ginjal, pelvis renalis. Pada rongga ginjal berisi pembuluh. Dari masing-masing rongga ginjal keluar saluran yang disebut ureter. Proses pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan, filtrasi. Terdiri di dalam glomerulus, darah disaring dan terbentuk urin primer. Urin primer ini masih mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, air, garam, dan asam amino. Yang kedua, reabsorpsi, penyaringan kembali. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh akan diserap kembali di tubulus contractus proximal hingga terbentuk urin sekunder. Augmentasi, penambahan zat. Pada urin sekunder tersebut ditambahkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh, sehingga akhirnya terbentuk urin sejati. Kemudian urin sejati akan dialirkan ke tubulus pengumpul pelvis yang selanjutnya akan dialirkan ke kandung kemih.
dan dikeluarkan melalui uretra. Proses augmentasi berlangsung pada bagian tubulus contractus distal. Alat ekskresi pada manusia. Yang kedua, pulmo atau paru-paru. Pulmo, paru-paru manusia berjumlah sepasang. Fungsi paru-paru sebagai alat pernapasan, respirasi. Paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi karena hasil respirasinya berupa CO2 dan uap air yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. 3. Hati, hepar. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Kulit, integenum merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh. Kulit merupakan salah satu alat indera yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan alat pengeluaran. Kulit merupakan sisa metabolisme berupa keringat, zat-zat yang dikeluarkan bersama dengan keringat yakni air, garam, dan urea. Kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hypodermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia yang paling luar, yang terdiri dari jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal internal lainnya. Bagian dari terluar epidermis terdiri dari sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basah yang merupakan pabrik sel kulit baru. Selain itu ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya, berfungsi sebagai perlindungan yang tahan dengan air. Melanin atau pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Langerhans untuk respon imun melawan virus dan polusi. Merkel merupakan respons sensasi atau reseptor sensorik. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi epidermis pada lapisan kulit manusia antara lain mengatur suhu tubuh. Yang kedua, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Hipodermis merupakan lapisan terdapat di kulit manusia yang terdiri di atas sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Fungsi lapisan hipodermis adalah menambah penahan terhadap benturan ke organ tubuh di bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menyimpan cadangan makanan, memproduksi hormon leptin. Yang ketiga, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Bintang dari Pramita. Yang ketiga, gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada gangguan pada ginjal, yaitu nefritis, diakibatkan oleh infeksi bakteri pada nefron. Infeksi ini menyebabkan protein dari sel-sel darah keluar bersama urin, serta meningkatnya kadar uretum dalam darah sehingga penyerapan air terganggu dan air akan tertimbun di kaki. Yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis, diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula dalam darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat, sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogen terhambat. Akhirnya, gula dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga, diabetes insipidus, diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretik, sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali dari urin normal. Selanjutnya ada albuminuria, diakibatkan oleh kegagalan proses protein, sehingga urin mengandung protein. Selanjutnya ada batu ginjal, diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa
dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Kurang minum atau sering menahan kencing dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada kanker paru-paru. Terjadi karena tumbuhnya sel kanker dalam paru-paru. Kebiasaan merokok maupun udara lingkungan yang buruk bisa memicu penyakit ini. Gejalanya seperti sesak nafas, sakit dada, dan tubuh mulai lelah. Yang kedua, ada bronkitis, merupakan peradangan yang terjadi pada bagian bronkus yang bertugas menyalurkan udara masuk ke paru. Gangguan ini terjadi karena infeksi virus, bakteri, atau kuman. Yang ketiga, tuberkulosis, atau yang biasa disebut penyakit TBC, memiliki gejala berupa batuk berdahak yang berat dan terkadang keluar darah. Tuberkulosis terjadi karena infeksi paru-paru akibat serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, gangguan pada hati. Yang pertama ada hepatitis A, ditularkan melalui makanan dan minuman, ditandai dengan infeksi kronis tanpa kerusakan organ dalam jangka waktu lama. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibodi dan vaksin. Yang kedua ada hepatitis B, ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi atau dari ibu ke bayi yang dilahirkan. Yang ketiga, hepatitis C, ditularkan melalui cairan tubuh. Hepatitis C juga dapat menyebabkan kanker hati. Selanjutnya, ada sirosis hati. Penyakit ini terjadi akibat komplikasi dari hepatitis B. Sirosis hati terjadi karena banyak jaringan ikat yang terdapat dalam organ hati. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Terjadi karena kotoran dan bakteri yang menempel pada minyak kulit. Yang kedua ada eksim. Terjadi karena infeksi dari bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Gangguan ini juga bisa terjadi karena alergi lapisan kulit terhadap zat atau bahan makanan tertentu. Gejala dari eksim dapat berupa gatal yang menjadi ruam dan membengkak. Yang ketiga ada panu. Terjadi karena infeksi jamur. Tanda penyakit panu sangat khas, yaitu timbulnya bercak putih pada kulit. Jamur menyerang pigmen kulit sehingga warnanya berubah. Yang keempat ada herpes. Terjadi karena virus varicella yang menyerang bagian otak dan tulang belakang. Gejalanya antara lain timbulnya ruam dan demam tinggi. Untuk mengatasi ini biasanya menggunakan antibiotik. Yang keempat, ada sistem ekskresi pada hewan. Yang pertama, sistem ekskresi pada ikan. Alat ekskresi ikan berupa ginjal dan urin, mengandung nitrogen dalam bentuk amonia. Sedangkan insang mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa pernapasan. Yang kedua, sistem ekskresi pada serangga. Alat ekskresi pada serangga disebut bulu malpit. Bulu malpit termasuk pekat usus bagian belakang. Bulu malpit mengambil sisa-sisa zat pencernaan dalam bentuk cairan dari darah serangga. Zat-zat sisa berupa nitrogen diubah menjadi asam urat. Asam urat dikeluarkan dari tubuh serangga dalam bentuk pasta putih. Yang ketiga, sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada amfibi berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal menghasilkan urin dikeluarkan melalui kantong kemih ke kloaka. Kloaka merupakan saluran urin, saluran pencernaan, dan saluran kelamin. Sedangkan paru-paru mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida. Yang keempat, sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa ginjal dan paru-paru. Zat-zat metabolisme dalam urin dikeluarkan oleh ginjal dan bermuara pada kloaka. Sedangkan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang kelima, sistem ekskresi pada burung. Alat ekskresi pada burung berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan nitrogen dalam bentuk asam urat. Asam urat dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk pasta putih seperti pada serangga. Sedangkan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida sisa pernapasan. Yang keenam, sistem ekskresi pada mamalia. Sistem ekskresi pada mamalia sama seperti sistem ekskresi pada manusia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Asmi. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.